Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna liyahtadiya laula an hadanallah liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, bersyukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan keberkahan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari ini. Baiklah, saya Zaki Zafran Panay dari kelas 11 IPA 2 dari syiar Ramadan yang ke-20 ini akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudulkan konsisten dalam beribadah di bulan Ramadan. Baiklah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tidak banyak dari kita jika diutamakan bulan Ramadan ini bagaikan sebuah ladang yang dipenuhi oleh pohon-pohonan dan buah-buahan. Dan buah-buahan itu bisa kita petik kapan saja dan di mana saja. Sama kalanya dengan ibadah, bisa kita lakukan di mana saja. Namun, ibadah ini tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus ataupun konsisten. Karenanya, ibadah ini diperlukan yang namanya iman. Kadang iman seseorang itu naik, kadang iman seseorang itu turun. Bisa kita lihat sebagaimana saat ini di awal Ramadan, banyaknya masjid yang terpenuhi safnya sampai ke belakang. Banyaknya masjid ataupun majelis-majelis ataupun tadarus Al-Quran yang sampai terdengar sampai jam 11 malam. Sehingga saat ini pun di akhir ataupun di ujung Ramadan ini tak banyak kita temukan jamaah di masjid-masjid dan tak banyak juga kita temukan yang namanya tadarus Al-Quran. Oleh karena itu, lantas apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjalani konsisten beribadah selama bulan Ramadan ini? Yang pertama ialah janganlah makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan ini merupakan suatu kewajiban muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak hingga berbuka di waktu maghrib, namun gunakanlah waktu berbuka ini, janganlah gunakan sebagai waktu pembalasan kita. Makanlah apa yang sesanggup kita, janganlah makan secara berlebihan. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makanlah serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian tips yang kedua ialah hindarilah perbuatan maksiat. Dosa yang kita perbuat dosa-dosa yang kita perbuat, apalagi kita sebagai seorang muslim, pasti akan mengaruhi kualitas ibadah seseorang. Oleh karena itu, kita harus berharap ataupun kita usahakan untuk memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan, meskipun itu akan mengurangi dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Berkaitan dengan hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang artinya, sungguh jalan pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam, kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati suatu makhluk. Dan tips yang terakhir ialah tidak berlebihan dalam beribadah. Maksudnya bagaimana? Segala hal yang berlebihan itu asalnya adalah tidak baik. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu amalan, baik itu sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional ataupun semampu kita, sesuai oleh yang dikatakan oleh Rasulullah, yang artinya, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala, sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dalam mengerjakan amal. Dan sholat yang paling Nabi cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya meskipun hanya sedikit. Dan beliau sudah biasa melaksanakan sholat sunnah, akan melakukannya dengan konsisten. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita warnai bulan Ramadan ini dengan semangat ibadah yang terawat di bulan suci hingga berpamit nantinya. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, namun akan jauh lebih baik jika kita lakukan dengan konsisten. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.